Selamat datang di SMP Syubhanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubhanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Hello everyone, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss final test preparation. Jadi hari ini kita akan membahas persiapan untuk ujian akhir kalian atau untuk PAT, penilaian akhir tahun. There will be 3 parts in your final test. Jadi akan ada 3 bagian untuk ujian akhir kalian. The first one is multiple choices, the second one is matching, and the last one is short essay. For multiple choices, there will be 40 questions. Question number 1 and question number 2 are about descriptive text. Pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2 adalah tentang descriptive text, di mana kalian diminta menjawab apa topik dari bacaan tersebut dan informasi khusus dari bacaan tersebut. Itu untuk nomor 1 dan nomor 2. Number 3 is about adjective. Soal nomor 3 adalah tentang kata sifat, di mana kalian harus melengkapi sebuah dialog yang membicarakan keadaan suatu ruangan menggunakan kata sifat. Apa saja kira-kira kata sifat yang biasa digunakan untuk melabeli suatu ruangan? Contohnya bersih, kotor, rapi, indah, dan seterusnya. Bisa kalian pelajari di buku paket kalian ya. Question number 4, number 5, and number 6 are about job or profession. Jadi pertanyaan nomor 4, 5, dan 6 adalah tentang job atau profesi seseorang, di mana kalian harus menjawab pertanyaan nomor 4, 5, dan 6 berdasarkan dialog yang ada. Jadi kalian harus bisa benar-benar memahami dialog tersebut ya. Diingat-ingat, dialognya adalah tentang pekerjaan atau profesi seseorang. Soal nomor 4 akan menanyakan topik dari teks, jadi topik dari dialog itu apa. Soal nomor 5 dan soal nomor 6 menanyakan informasi khusus dari dialog tersebut. Bisa jadi pertanyaannya berkaitan dengan pekerjaannya apa, gajinya berapa, kalau berangkat bekerja naik apa, dan seterusnya. Number 7 and number 8 are about things in the class. Jadi nomor 7 dan nomor 8 soalnya adalah tentang benda-benda di dalam kelas. Soal nomor 7 akan menanyakan topik dari teks tersebut. Untuk nomor 7 dan 8 ini kebetulan teksnya berbentuk dialog ya. Jadi nanti kalian harus bisa menebak yang sedang dibicarakan oleh speakersnya itu apa. Kemudian untuk nomor 8 menjawab pertanyaan tentang informasi khusus dari dialog tersebut. Number 9, 10, and 11 are still about descriptive text. Jadi ini masih tentang descriptive text, membahas the writer's own. Nomor 9, kalian harus bisa menjawab pertanyaan tentang topic of the text. Jadi pertanyaan tentang topik teks tersebut apa ya? Soal nomor 10 menanyakan
latar belakang penulis menulis teks tersebut atau tujuan penulis untuk menulis teks tersebut itu apa. Kalau teksnya tentang the writer's aunt atau tantenya penulis, kira-kira tujuannya penulis menulis teks tersebut untuk memperkenalkan siapa, mendeskripsikan siapa, menggambarkan siapa. And then number 11, detail information, informasi khusus. Jadi kalian harus bisa mencari informasi khusus tentang the writer's aunt-nya itu. Tantenya penulis itu, informasi khusus yang berkaitan dengan tantenya penulis kira-kira apa saja yang nanti kemungkinan akan ada di soal nomor 11. Jadi harus pintar, harus teliti ketika membaca teksnya. Number 12, 13, and 14 are still about descriptive text discussing about the writer's pet. Nomor 12, 13, dan 14 masih tentang descriptive text membicarakan binatang peliharaannya penulis. Di soal nomor 12, kalian harus bisa mencari similar meaning atau sinonim dari sebuah kata yang ada di pertanyaan. Nomor 13, menjawab pertanyaan tentang topic of the text. Dan soal nomor 14, mencari kesimpulan dari teks. Number 15, 16, and 17 are about song. Di soal nomor 15, 16, 17, kalian diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan sebuah lagu berjudul Skyscraper. Soal nomor 15 menanyakan topic of the text. Jadi menanyakan topik dari lagu itu apa atau tema dari lagu tersebut apa. Kemudian soal nomor 16 menanyakan pesan dari lagu tersebut. Dan terakhir soal nomor 17 akan menanyakan subject pronoun atau reference yang ada di lagu tersebut. Question number 18, arranging jumble words into a good sentence. Jadi di soal nomor 18 ini, kalian diminta menyusun kata-kata acak menjadi sebuah kalimat yang baik menggunakan simple present tense. Number 19, arranging jumble sentences into a good paragraph. Di soal nomor 19 ini, kalian akan diminta menyusun kalimat acak menjadi descriptive text untuk menggambarkan orang. Number 20, 21, and 22 are about song. Soal nomor 20, 21, dan 22 adalah tentang lagu. Jadi di 3 soal ini kalian harus menjawab pertanyaannya berdasarkan lagu yang ada. Soal nomor 20 menebak judul lagu. Soal nomor 21 mencari antonim atau lawan makna dari sebuah kata yang nanti kata tersebut diambil dari potongan lagu yang ada. Dan soal nomor 22 mencari message of the song atau pesan dari lagu tersebut. Questions number 23, 24, 25, 26, and 27 are about pronouns. Jadi soal nomor 23, 24, 25, 26, 27 adalah tentang pronoun. Di sini kalian diminta melengkapi kalimat dengan pronoun yang appropriate atau yang sesuai. Untuk nomor 23 nanti yang ditanyakan adalah possessive adjective. Soal nomor 24 possessive adjective dan possessive pronoun. Soal nomor 25 object pronoun, soal nomor 26 subject pronoun, soal nomor 27 subject pronoun juga. Jangan lupa ini semua ada di buku kalian, jadi bisa kalian pelajari dari sekarang. Dibuka-buka lagi bukunya, possessive adjective contohnya yang seperti apa, possessive pronoun seperti apa, object pronoun seperti apa, dan subject pronoun seperti apa. Questions number 28, 29, 30, and 31 are about simple present tense. Pertanyaan nomor 28, 29, 30, dan 31 adalah tentang simple present tense, di mana nanti kalian akan diminta melengkapi kalimat dengan verb yang sesuai subject. Jadi nanti di soal nomor 28, 29, 30, dan 31 akan ada sebuah kalimat
di mana verbnya kosong. Kalian cukup memilih verb yang sesuai dengan subjek yang ada di kalimat tersebut. Questions number 32, 33, and 34 are still about simple present tense. Pertanyaan nomor 32, 33, dan 34 masih tentang simple present tense. Kalau sebelumnya kalian diminta melengkapi kalimat dengan verb, di soal nomor 32, 33, dan 34 kalian diminta melengkapi kalimat dengan to be yang sesuai dengan subjeknya. Questions number 35, 36, and 37. Completing a paragraph with appropriate to be or verb that suits the subject in simple present tense. Kalau di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kalian diminta melengkapi kalimat, di soal nomor 35, 36, dan 37 kalian diminta melengkapi sebuah paragraf dengan to be atau verb yang sesuai subjek. Jadi di paragraf ini akan ada beberapa bagian yang kosong. Di bagian-bagian yang kosong, kalian diminta melengkapinya dengan to be atau verb. Questions number 38, 39, and 40 are actually still the same. Jadi sebenarnya soal nomor 38, 39, dan 40 ini masih mirip dengan sebelumnya, melengkapi paragraf dengan appropriate to be atau verb sesuai subjek yang ada. Jadi melengkapi paragraf yang bagian-bagiannya itu kosong menggunakan to be atau verb sesuai subjek dalam bentuk simple present tense. Next, matching. For matching, there will be 10 questions. What are the questions? Apa saja pertanyaannya? Mari kita bahas. For matching, there will be 10 questions in the form of statement where you have to complete the statement with appropriate words. Jadi untuk matching ini akan ada 10 soal dalam bentuk pernyataan di mana kalian harus melengkapi pernyataan-pernyataan tersebut dengan kata yang sesuai. Number 1, animals characteristic. Jadi di soal nomor 1 pernyataannya adalah tentang sifat binatang. Number 2, things characteristic. Jadi soal nomor 2 pernyataan tentang ciri-ciri benda, sifat benda. Number 3, people's characteristic. Nomor 3, pernyataan tentang sifat orang. Number 4, people's job. Nomor 4, pernyataan tentang pekerjaan seseorang. Number 5, people's job. Jadi nomor 5 ini sama dengan nomor 4. Number 6, animals behavior. Pernyataan tentang kebiasaannya binatang. Number 6, thing at school. Benda di sekolah. Number 8, animal. Pernyataan tentang binatang. Number 9, people's job. Nomor 9 ini sama dengan nomor 4 dan nomor 5. And the last, number 10, guessing the title of the song. Menebak judul lagu. Kembali lagi saya ingatkan, untuk soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 untuk menjodohkan, kalian cukup melengkapi pernyataan dengan jawaban yang sesuai. For short essay, there will be 5 questions. Jadi untuk short essay ini akan ada 5 pertanyaan. Let's discuss the questions. Mari kita bahas pertanyaan-pertanyaannya. For short essay, there will be 5 questions ya. Untuk short essay ini akan ada 5 pertanyaan dalam bentuk pernyataan di mana kalian harus melengkapi pernyataan-pernyataan itu dengan jawaban yang paling tepat. Number 1, menebak nama binatang. Number 2, menyebutkan asal mula bahan dari sebuah benda. Number 3, menebak nama benda di sekolah. Number 4, menyebutkan ciri-ciri binatang peliharaan. And the last, number 5, melengkapi sebuah kalimat dengan kata kerja sesuai subjeknya dalam bentuk simple present tense. Remember, in number 1, 2, 3, 4, and 5, you have to complete the statement with appropriate words or the correct answer. Melengkapi pernyataan dengan kata yang sesuai atau jawaban yang paling tepat.
Here are the references. You can look back to your English book. Jadi kalian bisa kembali membuka buku bahasa Inggris kalian, mempelajari beberapa materi di situ dan mencoba latihan soalnya. Don't forget to study at home. Thank you. Good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.